Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan tentang isu aktual ya untuk peserta Latsar CPNS dan peserta orientasi P3K. Jadi isu aktual ini nanti juga sekaligus menjelaskan tentang analisis APKR dan analisis USG. Nah, perkenalkan dulu, nama Bapak adalah Dr. Anus Faris Ihsan, MSI, Widya Iswara, ahli utama pada BPSDM Provinsi NTB. Nah, ini ya. Nomor telepon HP 081 315 759 931. Ya, sekarang kita mulai pendahuluannya di latar belakang daripada kita membuat analisis isu ini adalah adanya tuntutan di era globalisasi, di mana perubahan dari abad ke-1 terjadi perubahan di dalam pemerintahan dan pembangunan, di mana yaitu paradigma dari sentralistik atau top down menjadi paradigma good governance, di mana tantangan pada era abad 21 adalah bekerja yang serba cepat, kerja tepat, akurat, dan berkualitas. Ya. Maksudnya adalah cepat di dalam mendeteksi dan mengidentifikasi isu, ya. Kemudian tepat dalam merumuskan berbagai alternatif pemecahan isu, akurat dalam memilih strategi, dan berkualitas dalam merumuskan isu. Di mana PNS itu atau ASN itu adalah unsur utama di dalam sumber daya manusia aparatur negara yang memegang peranan penting dan menentukan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk hal tersebut dibutuhkan ya, PNS yang memiliki kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang patut ya, dan memadai, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, memiliki wawasan yang luas, peka dan tanggap terhadap isu yang timbul, dan mampu mencarikan solusi pemecahan yang tepat. Deskripsi singkatnya adalah di mana dalam materi ini akan menjelaskan isu-isu aktual yang sedang berkembang dalam rangka memperdalam keterkaitan isu dengan tema diklat yang selanjutnya isu terpilih akan dimanfaatkan di dalam penyusunan laporan aktualisasi perubahan. Peserta diharapkan dapat mendalami dan memperluas wawasan tentang isu, dari mana sumbernya isu, bagaimana menggalinya isu, sehingga mampu mengidentifikasi isu, memilih dan menetapkan isu dengan cara memvalidasi untuk digunakan dalam proses aktualisasi perubahan. Selanjutnya, bagaimana hasil belajarnya adalah peserta memiliki pemahaman tentang arti, makna, sumber, peran, dan posisi serta hubungan isu aktual ini sesuai dengan tema daripada mata diklat lainnya ya. Kemudian memahami dan mendalami substansi dan implikasi isu-isu aktual yang berkaitan dengan tema diklat dan tugas pokok instansi dan lembaga pemerintah. Selanjutnya, indikator hasil belajarnya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta dapat mampu menjelaskan arti, makna, dan pentingnya isu aktual ini, kemudian mampu menyelesaikan kriteria isu yang patut dan layak dipilih,
kemudian mampu menjelaskan tema serta hubungannya dengan isu aktual, kemudian mampu menjelaskan peran dan posisi isu aktual sesuai dengan tema dalam proses pembelajaran. Selanjutnya mampu mengidentifikasi sumber-sumber isu yang aktual, kemudian mampu memilih, ya, mampu memilih berdasarkan kinerja, ya. Nah, bagaimana tentang pengenalan isu? Ya. Isu itu kalau kita definisi berdasarkan modul yang diterbitkan oleh lembaga administrasi negara, itu adalah sebagai suatu masalah, ya, suatu sebuah pokok persoalan yang dikedepankan dan dikemukakan untuk ditanggapi oleh pihak yang terkait, ya. Jadi di mana isu ini adalah masalah yang berkembang di masyarakat, ya. Nah, sehingga perlu menjadi perhatian untuk ditanggapi oleh pihak terkait. Siapa? Ya, oleh pemerintah, di mana instansi mana yang bertanggung jawab terhadap munculnya isu tersebut. Kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 97, berarti masalah yang dikedepankan, ya, untuk ditanggapi, ya, dan sebagainya. Nah, penggunaan isu itu apa saja? To discuss and issue, untuk dibicarakan, ya. Nah, kemudian bisa to avoid the issue, untuk dihindari kalau ada isu, ya. Kemudian to confuse the issue, atau dapat dikaburkan, atau to face the issue, atau bagaimana kita menghadapi isu itu. Kemudian to pose the issue, ini maksudnya untuk diputuskan bila ditemukan isu itu apa yang harus dilakukan. Atau at issue or a matter of issue, itu pertengkarkan, diperdebatkan, ya. Kemudian apa arti aktual itu? Yaitu benar terjadi atau akan terjadi, ya. Benar sudah terjadi atau akan terjadi atau sedang terjadi, sedang menjadi perhatian, ya, publik, dan menarik bagi banyak orang, atau berita yang sedang hangat, ya. Jadi isu aktual itu adalah masalah atau pokok persoalan yang benar-benar terjadi atau akan terjadi dan sedang menjadi pembicaraan banyak orang. Nah, oleh karena itu kriteria isu itu adalah satu, harus aktual, ya. Artinya dia sedang terjadi, ya, dalam proses kejadian atau hangat dibicarakan, ya, atau isu itu akan diperkirakan terjadi, ya. Bukan isu yang sudah lepas dari perhatian masyarakat atau isu sudah basi, ya. Memang dulu isu tapi sekarang mungkin sudah tidak selesai dia, ya. Kemudian memiliki nilai problematik, artinya merupakan masalah yang urgent, ya, mendesak dan serius, yang memerlukan solusi secepatnya. Kemudian mempunyai nilai kehalayakan, artinya langsung menyangkut hajat hidup orang banyak, ya. Bukan untuk kepentingan seseorang atau sekelompok kecil orang. Kemudian kelayakan, artinya isu itu logis, ya, pantas untuk dibahas sesuai dengan hak dan kewenangan, ya, dan bertanggung jawab, ya. Nah, bagaimana kita cara merumuskan isu itu sekarang? Narasinya harus jelas, ya. Ada unsur subjek dan objeknya. Kemudian subjek itu menandakan adanya pelaku dari isu tersebut, dan objeknya memperlihatkan adanya objek atau sasaran tujuan daripada isu tersebut. Contoh dalam membuat isu itu misalnya masih rendahnya kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, kemudian yang lain lagi rendahnya disiplin pegawai, ya, di Kabupaten X. Nah, contoh yang bukan isu itu adalah BBM naik. Nah, ini tidak jelas subjek dan objeknya, ya. Kemudian motivasi, ini tidak ada subjek dan objeknya.
Nah, kemudian bagaimana kita cara menggali isu? Kita lihat sumber isu dulu, ya, atau tema. Misalnya isu ini sudah ditentukan dalam sebuah tema, ya. Nah, biasa sudah dirumuskan oleh penyelenggara diklat, ya. Atau sumber isu itu adalah setelah kita memperoleh ceramah dari narasumber, ya. Adik menerima materi, ya, dari awal, ya, sampai akhir, ya. Kemudian begitu kan menulis, mempunyai ide, ya, tentang apa saja, tentang kebijakan instansi, beserta program instansi, atau berbagai masalah itu, isu yang terjadi, ya, isu aktual yang terjadi, ya, atau dapat diambil dari materi pembelajaran di dalam diklat. Nah, kemudian kita masuk pada bagaimana mengidentifikasi isu. Bisa dengan cara, ya, brainstorming atau curah pendapat atau diskusi kelompok, ya, dan lain-lain, ya, yang intinya bisa menggali isu-isu terutama yang berkaitan dengan instansi kita, ya. Kemudian setelah itu bagaimana memvalidasi isu itu, ya, harus dipertimbangkan, ya, kriteria isu, ya. Kemudian aspek areanya bisa berupa AMU, apakah administrasi atau manajemen atau organisasi, dan atau memang merupakan isu itu merupakan kesepakatan dari seluruh anggota kelompok. Nah, selanjutnya kita contohnya, ya, kita lihat contoh daripada kita membuat isu. Ini, ya, Bapak ambil contoh bimbingannya Bapak ini, ya, tentang rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar, ya, atau berakhlak, ya. Di mana judulnya optimalisasi pelayanan laboratorium kesehatan hewan melalui penyiapan akreditasi laboratorium dan penyusunan rancangan peraturan bupati pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Sumbawa, ya. Nah, pemiliknya adalah DK Amalia, ya. Nah, yang mempunyai jabatan adalah dokter hewan, ya, atau medik veteriner, ya, yang ahli pertama. Bidang tugasnya di bidang kesehatan hewan, di mana tugas pokoknya mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pengembangan metode meliputi pengembangan kesehatan hewan, analisa risiko kesehatan hewan, pedoman peningkatan kesehatan hewan, kebijakan kesehatan hewan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan, ya. Nah, ini sesuai dengan peraturan Menpan, ya, Menpan RB nomor 52 tahun 2012 tentang jabatan fungsional medik veteriner dan angka kreditnya, ya, DK Amalia. Jadi di awal tulisannya itu yang membuat latar belakang, ya. Latar belakang itu, ya, bercerita mulai dari umum ke khusus, ya. Nah, bagaimana tentang komposisi bawah potensinya, ya. Nah, kemudian ada perdanya, ya, diungkapkan, kemudian renstranya, ya. Nah, di situ dimana Kabupaten Sumbawa ini merupakan salah satu, ya, ternak, ya, mempunyai populasi ternak yang besar, ya. Nah, namun tentu akan kelihatan ada masalahnya, ya. Kita lihat bagaimana dia mengupas isu, ya, dengan menggunakan analisis APKN. APKN itu A-nya itu aktual, P-nya problematik, K-nya kehalayakan, dan layak, ya. Ya, cari dulu, coba dilihat 3 isu yang ada kaitan sama instansinya, ya. Jadi masih isu pertama, misalnya masih banyak masyarakat yang belum melakukan pemeriksaan spesimen, ya, atau sampel, ya. Kemudian masih tingginya kejadian penyakit hewan menular strategis, ya, PHMS, ya, berupa antrak, ya. Kemudian tingginya kasus kejadian gigitan anjing gila, ya, atau hewan pembawa rabies. Kemudian kita pilih salah satu di antara ini, mana sih yang paling
prioritas untuk segera ditangani ya. Kita menggunakan kriteria APKL di atas ya. Kita kasih skor ya dengan skala Likert 1 sampai 5 ya. 5 itu sangat penting ya. Sangat penting sekali. Kemudian 4 itu penting, 3 itu cukup penting, 2 itu tidak penting, 1 sangat tidak penting. Nah, skornya kita coba ya. Ini jangan cara brainstorming ya, brainstorming dengan teman-teman ya, bukan menentukan sendiri ini ya. Nah, diputuskanlah indikatornya apa, misalnya 5 itu indikatornya apa, 4 indikatornya apa ya. Itu juga satu. Setelah brainstorming diputuskan ya, misalnya masih banyak masyarakat yang belum melakukan pemeriksaan spesimen sampel ya, untuk aktualnya dia bobotnya 5 ya, P-nya atau problematik 5 ya, K-nya 5, kelayakan ya, banyak bicarakan masyarakat dan layak untuk diangkat hingga total 20 ya. Ya, kemudian rankingnya 1 dia ya, kalau dia tertinggi. Ranking 2 adalah tingginya kasus penyakit hewan ya, aktual, tapi layaknya kurang layak bila dibandingkan dengan yang pertama ya. Kemudian tingginya kejadian gigitan anjing gila ya. Yang tinggi itu hanya aktual saja ya, yang lain berbobot 4 ya. Nah, sehingga urutannya, rankingnya yang tertinggi adalah masih banyak masyarakat yang belum melakukan pemeriksaan spesimen sampel. Nah, inilah isu yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan instansi dinas kesehatan, dinas ya hewan ya. Nah, kita cari apa sih penyebab daripada banyak masyarakat yang belum melakukan pemeriksaan sampel ini ya. Ya, selanjutnya setelah dari isu yang terpilih tadi ya, yang paling prioritas tadi, kita cari penyebabnya ya. Tentu di situ ada masalah. Masalah ini yang ada di instansi kita, di bidang kita ya, yang mengakibatkan munculnya isu tadi yang terpilih itu, yaitu belum adanya regulasi pemeriksaan spesimen sampel ya. Kemudian masalah apa lagi yang di tempat kita itu? Kurangnya alat-alat laboratorium. Yang ketiga, kurangnya bahan-bahan yang ada di laboratorium. Ada 3 masalah di instansi kita itu yang menjadi penyebab munculnya isu tadi yang prioritas tadi ya. Kemudian setelah kita menggunakan analisis USG ya, urgensi, seriously, load ya, kita pakai sekali Likert tadi 1 sampai 5 ya. Kemudian kita jumlahkan ya, yang nomor 1 jumlahnya 15, yang nomor 2 jumlahnya 12, yang nomor 3 jumlahnya 11. Jadi yang terbanyak kita pilih yaitu yang ranking 1 adalah yang jumlah 15, yaitu belum adanya regulasi pemeriksaan spesimen sampel ya. Nah, inilah yang akan kita bahas nanti ya. Jadi bisa menjadi judul ya. Karena apa? Kalau saja regulasi tentang pemeriksaan spesimen sampel tidak dilaksanakan, maka dampaknya adalah ya, peralatan dan bahan laboratorium itu akan rusak ya. Yang kekurangan itu ya, yang ada tapi masih kurang, dan kalau tidak dipakai maka dia akan rusak, sia-sia. Kedua ya, karena tidak adanya regulasi itu ya berkurang ya pendapatan asli daerahnya. Yang ketiga adalah penegakan diagnosa penyakit menjadi samar ya, jadi belum tepat ya. Yang keempat adalah munculnya penyakit baru ya, terutama penyakit yang bersifat zoonotik ya, endemik, dan dapat menular dari manusia ke hewan atau sebaliknya. Ya, selanjutnya apa gagasan inovasinya, yaitu ya,
gagasan inovasinya adalah ya, selanjutnya gagasan inovatifnya ya, dari rencana aktualisasi itu adalah membuat rancangan persiapan akreditasi laboratorium ya. Kemudian melakukan permohonan sertifikasi kepada lembaga sertifikasi, selanjutnya melakukan sosialisasi ya, dan membuat draft peraturan bupati ya. Ya, selanjutnya rancangan kegiatannya ya. Pertama, konsultasi ya. Jadi konsultasi kepada mentor ya tentang rancangan aktualisasi itu ya, tercapai apa, rancangan disetujui, kemudian dokumen kegiatan ya, referensi tentang regulasi laboratorium. Setelah itu menyusun rencana pra-akreditasi laboratorium yang terdiri dari data hasil wawancara dengan berbagai narasumber ya, apakah dengan balai karantina, laboratorium swasta, dan KAN ya. Kemudian draft pra-akreditasi. Yang ketiga, melakukan sosialisasi rancangan pra-akreditasi ya, di mana ada alur akreditasi yang jelas ya, berupa OSS, KAN, dan JDIH, kemudian kesepakatan dengan pihak lain, dan notulensi. Kemudian yang keempat adalah bagaimana penyusunan draft peraturan bupati ya. Kemudian ada notulensi, konsultasi ya dengan bagian hukum ya, kemudian jelas ada alurnya ya tentang itu. Selanjutnya kegiatannya apa ya? Konsultasi dengan penanggung jawab ya, laboratorium, itu Dr. Uri ya, mentornya, tentang status laboratorium Keswan. Kemudian ada arsip surat penunjukan pemenang tes ya, brucellosis ya, atau RBT kepada lab tipe C dan pasar ya, 25 April 1988. Kemudian balik klinik penyakit hewan wilayah 6 ya, seperti itu. Kemudian penutup ya, apa manfaatnya untuk instansi dan masyarakat. Untuk instansi yaitu terjadi pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis ya, atau PHMZ ya, masih tinggi ya. Pengamatan dan pengamanan penyakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan termasuk di dalamnya pelayanan laboratorium kesehatan hewan, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Kalau untuk masyarakat apa? Dengan adanya laboratorium kesehatan hewan yang terregistrasi dapat meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat untuk melakukan pemeriksaan spesimen sampel di Sumbawa saja, tidak harus keluar daerah ya. Demikian pemaparan kami ya, bagaimana tentang isu ya tentang analisis APKN dan analisis USG. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.